Haruskah kita melaporkan perbuatan zina seseorang? Melaporkan perzinahan yang dilakukan oleh pasangan bukan nikah biasa disebut dengan istilah qazaf. Secara hukum, pelaporan ini harus memenuhi standar agar si pelapor tidak terkena dampak negatif dari hasil laporannya. Maka harus cermat dan mengerti betul ketentuan syariah sebelum melakukannya. A. Pengertian. Bahasa. Secara bahasa, kata qazaf dalam bahasa Arab bermakna ar-ramyu, yaitu melempar. Maksudnya melempar tuduhan kepada orang lain. Dua istilah, sedangkan secara istilah fiqih yang dimaksud dengan qazaf menurut Al-Hanafiyah dan Al-Hanbilah adalah ar-ramyu bizina, melempar tuduhan zina. Sedangkan Al-Maliki membuat definisi yang lebih lengkap dengan qazaf, yaitu ramyu mukallafin hurran musliman binafyin nasabin an abi aw jaddin aw jaddi aw bizinan, menuduh orang yang mukallaf merdeka muslim dengan menafikan nasab dari ayah atau kakeknya atau dengan zina. Nomor satu. Jadi qazaf adalah tuduhan yang dilemparkan seorang kepada orang lain sehingga melahirkan konsekuensi hukum tertentu. B. Hukum. Pada dasarnya melaporkan atau menuduh orang berzina itu haram hukumnya, namun bisa saja berubah menjadi wajib ataupun mubah. Semua kembali kepada konteksnya. Yang penting harus dicatat bahwa apabila tuduhan itu tidak bisa dibuktikan atau tidak memenuhi syarat dan ketentuannya, maka hukuman yang berbalik kepada si penuduh. Satu, haram. Menuduh orang lain berzina hukumnya haram bila memang tanpa bukti atau saksi. Pelakunya berdosa besar, mendapat laknat dari Allah dan hukum hudud yang telah diancamkan Allah atasnya, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Dasar keharamannya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4, juga surat An-Nur ayat 23. Dan hadis Nabi, ijtanibus sab'al mubaqat, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, qala, dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, jauhilah olehmu 7 perbuatan yang mencelakakan dosa besar. Para Rasul bertanya, perbuatan apa itu ya Rasul? Asyirku billah, syirik kepada Allah, sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa kecuali dengan alasan hak, wa aklur riba, makan riba, wa akwalul malal yatim, makan harta anak yatim, wa tawali yaumaz zahfi, ya, lari dari peperangan dan menuduh wa qadful muhsinatil mu'minatil ghafilati, dan menuduh wanita mukminah yang baik dengan zina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua, wajib, namun ada kalanya melakukan qazaf menjadi wajib hukumnya meskipun hukum asalnya haram. Wajibnya adalah hanya dalam keadaan di mana seorang suami mendapati istrinya sedang melakukan zina saat sedang suci dari haid dan belum sempat disetubuhinya. Dalam hal ini kasusnya bila istri itu sampai hamil dan mengandung bayi dari anak laki-laki yang menzinanya, padahal selama 6 bulan tidak kumpulinya. Pada situ seorang suami wajib menafikan anak itu sebagai anaknya dan wajib menjatuhkan tuduhan zina atas dirinya. Tiga, mubah. Sedangkan qazaf yang hukumnya mubah dalam arti tidak haram dan juga tidak wajib adalah ketika seorang suami mendapati istrinya berzina atau dia meyakini dari sumber yang terpercaya bahwa istrinya berzina namun tidak sampai ada bukti kehamilan. C. Bentuk pelaporan. Para ulama mengatakan bahwa dalam melempar tuduhan orang berzina ada 3 cara yang berbeda dalam lafaznya. Satu, sarih. Lafaz sarih adalah lafaz qazaf yang tegas dan tidak bisa ditafsirkan dengan makna-makna yang selain dari tuduhan zina. Dan lafaz qazaf yang sarih inilah yang mewajibkan hudud atau hukuman berupa cambuk sebanyak 80 kali. Tentunya bila orang yang melemparkan tuduhan itu tidak mampu mendatangkan hal-hal yang menggugurkan hukuman tersebut. Dua, kinayah. Lafaz kinayah adalah lafaz qazaf yang tidak tegas dan bisa ditafsirkan dan dengan makna-makna selain dari tuduhan zina. Dalam hal ini mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa orang yang melemparkan tuduhan qazaf dengan lafaz yang kinai harus bersumpah bahwa dia tidak berniat melakukan tuduhan zina agar terbebas dari hudud cambuk 80 kali sehingga hukumnya cukup dengan ta'zir. 3. Lafaz ta'rid adalah lafaz qazaf yang tegas dan tidak bisa ditafsirkan dengan makna-makna selain dari tuduhan zina. D. Syarat penuduh. Agar hukuman membuat penuduh bisa dijalankan maka harus terpenuhi syarat-syarat, baik syarat pada pihak penuduh ataupun syarat pada pihak yang dituduh. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang menuduh zina tidak bisa dijatuhi hukuman kecuali bila pada dirinya terpenuhi beberapa syarat berikut. 1. Sudah balik. Anak kecil dan belum balik tidak bisa dijatuhi hukuman. 2. Berakal. Orang gila, orang tidak waras, ghairu akil, hukum tidak dijatuhkan kepadanya. 3. Ikhtiar adalah punya pilihan atau bebas memilih, tidak terpaksa, dipaksa atau dibawa ancaman pihak tertentu. Sedangkan jenis kelamin, status budak atau status keislaman tidak menjadi syarat dalam hal ini. Jadi pihak penuduh bisa saja seorang wanita, budak atau bahkan orang kafir sekalipun. Syarat orang yang dituduh. Agar pihak penuduh bisa dijatuhi hukuman maka pihak yang dituduh harus berstatus muhsan. Apa maksudnya? Orang yang muhsan itu adalah orang yang memenuhi kriteria ihsan, antara lain A. Beragama Islam. Kalau yang dituduh itu bukan beragama Islam, penuduhnya tidak perlu dijatuhi hukuman. Dalam hal ini dalil hadis Nabi bahwa orang kafir bukan termasuk orang muhsan. Man asyraka billahi falaysa bimuhsanin. Siapa yang musyrik memeluk agama syirik, dia bukan orang muhsan. Dari hadis riwayat Daruqutni. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Iffah dari zina. Yang maksud iffah dari zina adalah status seseorang itu suci.
dan terhormat atau menjauhi diri dari perbuatan zina. Dia selalu berada dalam keadaan menjaga diri dan kehormatannya dari perbuatan terlarang itu, serta menghindari dari dekat-dekat dengan zina. Mungkin terjemahan mulai dari ifa ini adalah orang baik-baik. Lawan dari ifa adalah perbuatan zina itu sendiri. Maka orang yang tidak ifa adalah orang yang pernah atau malah suka berzina serta tidak menjaga diri dari hal yang mendekati zina itu.